Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, setelah kita berjibaku selama 3 jam mendapatkan waktu dari Hakim Tunggal Pra Peradilan, kita sudah menyelesaikan replik kita dan tadi sudah dibacakan. Tidak saja kita mempertahankan nilai ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah, baik material maupun imaterial. Jadi materialnya itu 106 juta rupiah dan imaterialnya 100 juta rupiah. Maunya imaterialnya 1 triliun. Tapi kasihan negara kan. Kalau dikabulkan kasihan negara ya. Karena itu kita pertahankan itu dan kita menyampaikan komitmen secara tertulis dalam replik bahwa kalau itu dikabulkan akan kita salurkan pada yayasan-yayasan yang memerlukannya dan tidak serupiah pun kita akan ambil. Walaupun kita mendalilkan bahwa itu ada ongkos ini, ongkos itu dan lain sebagainya, tetapi tetap akan kita salurkan semua pada yayasan sosial yang memerlukannya. Nah, nanti kita akan menunggu 3 jam lagi ya sebelum maghrib akan mendengarkan duplik dari termohon dan saya kira dupliknya sudah bisa kita duga juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada pemeriksaan saksi dan ahli besok itu makin memperkuat bahwa ini adalah penting untuk dikabulkan karena ini lanjutan dari dikabulkannya permohonan pra peradilan yang pertama mengenai tidak sahnya penangkapan, penahanan dan sebelumnya penggeledahan. Mudah-mudahan ya kawan-kawan semua bisa menyaksikan nanti pada putusan hari Hari Kamis. Hari Jumat ya? Kamis. Hari Kamis. Kamis putusan kan? Oh, Kamis depan ya? Ya. Kamis depan. Pada putusan Kamis depan itu kita menyaksikan mudah-mudahan kemenangan kedua pra peradilan kita ya. Nah, mudah-mudahan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan teman yang belum sempat menyampaikan sesuatu tadi. Mana? Oh, Pak Ristan. Oke, ini Bu Soraya dulu ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Geser ke sini. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah sore ini kita sudah menyelesaikan tahapan replik dan sudah terjawab secara gamblang, secara hierarki, secara terukur bahwa apa-apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan prosedur hukum. Tadi rekan kita Bang RH sudah menjelaskan juga secara jelas bahwa apa yang kita minta, apa yang kita dalilkan, ini semata-mata bukan untuk kita pribadi, bukan untuk Mas Roy, bukan untuk para lawyer, tetapi untuk sosial, untuk badan yayasan sosial, dan itu akan dipublish, ya, bukan secara diam-diam. Jadi jelas bahwa yang kita inginkan, yang kita dalilkan proses ganti rugi ini adalah proses ganti rugi yang jelas-jelas ada di dalam aturan undang-undang dan itu diperintah. Dan perintah itu jelas bunyinya bahwa kita sudah dimenangkan oleh proses peradilan di tingkat awal. Jadi bukan kemauan atau semau-maunya kita sendiri. Dan untuk itu kita juga simak sampai nanti sampai jam 6 ya Mas Yaro ya. Kita akan ada lagi di sini dan ketemu lagi, dan untuk itu terima kasih nih rekan-rekan sampai hari ini masih membersamai kita dalam perjuangan. Semoga rekan-rekan semua juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita terus bisa berjuang ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin rekan kita yang lain. Sebelum Gafur ya, ada sedikit tambahan ya. Tadi kita menyinggung juga soal martabat ya. Jadi selain kita bicara tentang ganti rugi, kita menepis soal isu yang mengatakan kita mengulur-ulur waktu. Jadi pra peradilan ini 2 perspektif. Perspektif pertama adalah hak, perspektif kedua adalah kita ingin maju secara bermartabat di dalam pokok perkara kalau kemudian harus maju ke sana. Kenapa begitu? Karena kita mengatakan tadi, kalau memang kita didakwa dengan let's say pencemaran nama baik, maka akan kita buktikan bahwa itu adalah untuk the public interest, ya, for the public interest. Tetapi yang jadi masalah adalah ada 2 pasal selundupan yang kita tengarai sengaja dipakai memang untuk bargaining power, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, dan itu adalah sengaja karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 8 dan 12 tahun penjara, dan inilah dalam tanda kutip yang menghantui tersangka
bahwa setiap saat bisa ditahan. Itu beda dengan klaster pertama yang tidak ada satu pasal pun yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Sehingga tidak ada ancaman untuk ditahan. Jadi kita ingin rontokkan pasal tersebut sebagai pasal yang mengada-ada, yang barangkali tidak hanya mengada-ada tapi juga error in objecto misalnya. Jadi objeknya itu error. Begitu tambahannya sedikit, silakan Bang Ga ya. Iya. Iya. Nanti saya akan jawab terakhir ya. Ya. Bang Abdul Ghafur dulu, silakan. Makasih Bang RH, Mas Roy, bahwa pra peradilan ini kami ingin tegaskan bahwa kami tidak melawan institusi. Ya. Tapi yang kami lawan adalah penggunaan kewenangan yang melanggar hukum. Dan pada permohonan pra peradilan yang pertama, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan tidak sah karena kewenangan yang diberikan oleh KUHAP, diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa ternyata dilakukan melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga hakim pra peradilan yang kemudian juga memeriksa pokok perkara permohonan pra peradilan yang ketiga ini telah menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersebut. Akibat adanya putusan pra peradilan itu, maka kami menindaklanjuti dengan permohonan pra peradilan yang baru, karena itu memang diperintahkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Jadi kami juga ingin menepis bahwa ini bukan mengulur-ngulur waktu atau kemudian menggunakan KUHAP baru di pasal 158 ya dengan memanfaatkan waktu untuk kemudian tidak masuk ke pokok perkara. Tidak. Kami akan masuk ke pokok perkara tetapi dengan syarat semua kesewenang-wenangan ini ingin kami urai dulu satu persatu. Dan nanti pada saat kami melakukan pembuktian dalam pokok perkara, kami melakukan pembuktian pokok perkara itu sudah fokus gitu ya, tidak lagi dihantui oleh stigma-stigma negatif atau persepsi-persepsi negatif. Karena selama penanganan perkara ini, tadi juga kami sampaikan di dalam replik kami, bahwa kerugian imaterial itu dihitung dari apa? Dihitung dari reputasi, dihitung dari nama baik, dihitung dari kedudukan seseorang di mata publik, dihitung juga dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh Mas Roy selama menjalani penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut. Dan kami tadi juga di dalam replik menjelaskan beberapa fakta, ya, bahwa di dalam fakta-fakta selama penangkapan dan penahanan itu, beberapa jam setelah Polda melakukan penangkapan dan penahanan, justru beberapa relawan Pak Joko Widodo itu kan melakukan konferensi pers dan kemudian menghujat Mas Roy, ya, menyudutkan Mas Roy, bahkan di kantor Polda Metro Jaya itu kan dipenuhi dengan karangan bunga. Seolah-olah Mas Roy ini adalah pelaku tindak pidana besar yang ketika ditangkap dan ditahan itu kemudian diglorifikasikan sebagai sebuah kemenangan gitu. Padahal itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum. Dan atas dasar itulah maka Mas Roy tadi di dalam replik menjawab kembali bahwa permohonan untuk ganti kerugian secara imaterial didasarkan pada perlakuan yang tidak adil dari siapa? Dari relawan, dari para pendukung, dari para netizen yang yang mungkin kita sebut buzzer lah misalnya, atau juga mungkin akibat dari pemberitaan-pemberitaan media yang kemudian salah dimaknai, salah diartikan, sehingga Mas Roy Halis kehilangan reputasi, kehilangan nama baik, dan kemudian juga mengurangi kedudukan beliau di dalam masyarakat. Itu yang kemudian kami ingin lawan. Dan terkait dengan permohonan pra peradilan ini, kami tegaskan sekali lagi bahwa ganti kerugian yang kami mohonkan ini bukan untuk kepentingan diri pemohon atau juga kepada tim kuasa hukum, tetapi ini untuk kepentingan sosial karena kami menggunakan kesempatan pra peradilan ini untuk masyarakat barangkali belajarlah, ya, mengedukasi publik karena kita masuk dalam rezim KUHP baru dan KUHP baru, sehingga ke depan penyidik maupun aparat penegak hukum mungkin akan lebih berhati-hati dan akan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Barangkali itu dari saya, Mas Roy, tambahannya. Ya. Selanjutnya saya Mas Roy. Oke, sebelum nanti Mas Refli akan menyampaikan hal yang lain, ya, yang ingin saya sampaikan, saya akan menandaskan dua hal. Hal yang pertama adalah tadi kalau kita dengar, ya, kenapa kami menempuh strategi pra peradilan, ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote
konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Meskipun bisa saja karena itu yang terjadi, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pihak jaksa ya dalam melakukan tuntutan seperti yang dialami oleh Dr. Tifa, dan itu dijawab dengan sangat smart, dengan sangat cerdas oleh tim kuasa hukumnya Dr. Tifa, dengan kemudian membuat nota perlawanan atau dulu yang dikenal sebagai eksepsi, dan itu sekarang menjadi hal yang unik ya, menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu, statusnya bagaimana ya. Jadi untuk yang di sana, tapi kami ingin agar kami masuk tuh fokus. Makanya mohon maaf kalau ada pertanyaan, apakah ini menjadi pra peradilan yang ketiga, ini menjadi peradilan yang terakhir ya, tunggu saja tanggal mainnya ya gitu. Karena apa? Karena kami masih ingin lagi melihat ya, men-challenge ya gitu. Dan itu sekali lagi kita tahu bahwa hakim tunggal dari pra peradilan ini adalah hakim yang ya saya harus bilang smart ya gitu. Meskipun sempat kita kritisi juga, nggak apa-apa kalau benar kita katakan benar, kalau ada hal yang tidak benar kita kritisi. Karena beliau itu kalau ada yang sesuatu misalnya nggak perlu, beliau bilang enggak, itu nggak perlu dibacakan. Tapi ketika kami tadi menyampaikan bahkan kalimat yang kita gunakan itu unek-unek ya, kami menyampaikan unek-unek di dalam replik kami, beliau membiarkan saja. Ya, dan itu artinya mendengarkan. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat juga bahwa apa yang kami lakukan dengan pra peradilan ini adalah tujuannya adalah untuk yang tadi disampaikan Bang Refli dan juga disampaikan Mas Gafur dan juga Mbak Aya, bahwa itu adalah untuk supaya kita fokus. Jadi adanya pasal-pasal, terutama pasal 32 dan 35 yang itu benar-benar salah ya. Itu pasal itu adalah untuk hacker, untuk tindakan hacking, dan terjadinya adalah computer crime, not computer related crime. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, yang dipermasalahkan juga masih ada tayangannya sampai dengan sekarang. Ijazah yang disebut konon ijazah ya, itu juga bentuk fisiknya juga konon masih ada. Meskipun itu juga kita tantang juga, kita challenge, tunjukkan ke publik ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali kalau tiba-tiba diselundupkan. Karena itu tadi ancaman hukumannya atau pasal itu, pasal 32 itu 8 tahun, pasal 35 itu adalah 12 tahun. Itu luar biasa. Sama sekali itu tidak untuk itu. Karena namanya undang-undang ITE, bukan ITE ya. ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini untuk kepentingan transaksi elektronik, untuk keuangan di dalam elektronik, bukan untuk ada orang memenjarakan orang. Jadi ini salah besar. Saya sekaligus sedih dan turut kecewa sebagai orang yang turut serta membuat atau menginisiasi undang-undang ini sejak tahun 2003. Ya, bayangkan sejak tahun 2003 bersama dengan Pak Profesor Henry Subiakto, kami kecewa karena pelaksanaannya ternyata disesatkan seperti ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa di dalam pelaksanaan pra peradilan ini, insya Allah ya, apa yang kami mintakan ya, kami mohonkan di dalam pra peradilan ketiga yaitu tentang ganti rugi ini dipandang sebagai suatu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Karena jelas mana salahnya, jelas sudah dikatakan salah. Karena namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu sudah dikatakan itu terjadi pelanggaran hukum. Jadi itu tidak sah. Jadi itu jelas salah. Perkara itu kemudian akan dikabulkan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mungkin sebagian ataupun yang terbaik ya et bono ya gitu, apa itu istilah hukumnya. Saya bukan orang hukum ya. Gitu. Es bono ya gitu. Ya itu kita serahkan kepada kebijakan. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur, tambahan dikit, itu benar ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi dalam salah satu acara diskusi TV tadi malam, teman-teman bisa lihat bagaimana acara itu selama jam 7 sampai jam 11 malam. Itu isinya daging semua. Isinya, dan itu menjadi pelajaran hukum yang sangat bagus ya. Gitu. Kenapa? Tidak ada termul. Nggak ada termul yang diundang. Kalau ada termul itu biasanya masuk dan isinya wak. Nggak ada ujungnya. Tadi malam nggak ada. Prof Gayus, bagus banget. Ya, ada Pak Ugroseno juga yang tadi sudah sempat ketemu di Barreskrim. Bagus. Mas Gafur tentu saja. Ya, kemudian Pak Alkatiri. Kemudian Pak Sugeng dari Police Watch pun bagus, meskipun beliau kader partai, ya bagus kader partai PSI, tapi bagus malam itu, ya bahkan Ferdinand Hutahayan pun yang saya pikir juga akan jadi termul tidak, bagus banget semalam itu. Jadi itu ya Rifai biasalah, tapi artinya apa? Tidak ada termul. Jadi kalau kata ATI Garut ya termul musnahkan saja. Salam untuk Mas ATI Garut ya, guru TI Garut. Ya saya kira itu dari tambahan saya. Ya jadi moga-moga apa yang kita mohonkan bisa diterima, dan kemudian kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala,
agar semua yang kita lakukan, dan terima kasih untuk semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Erhal, Oke. menjawab. Yang lain. Ulangin pertanyaannya, biar ada pertanggungjawabannya. Ya. Ya. Iya. Iya. Nah, Dokter Tifa akan kembali di sidang. Iya. Nah, persiapannya seperti apa dan apa yang akan dicermati dari dakwaan baru? Jadi begini, saya klarifikasi dulu ya. Kalau persidangan kita split, karena saya di Mas Roy. nah, Tetapi saya, Gafur dan lain sebagainya sebenarnya masih memegang mandat Troya. ya. Troya itu Tifa Royce Advocate, tetapi tidak untuk sidang. Nah, tetapi saya bisa sampaikan bahwa saya masih berkomunikasi dengan lawyer-lawyernya Dr. Tifa, ya, yang senior terutama. Bahkan kemarin itu saya bertemu dengan lawyer seniornya, dan memang ya mereka sudah lama mengantisipasi. Bahkan kalau kita lihat misalnya eksepsi atau nota perlawanan mereka sudah sangat detail bicara mengenai daftar alat bukti yang diberikan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan yang sebenarnya saya dikasih matriks perubahannya, saya bisa kasihkan kepada Anda oleh yang senior di sana, Lutfi Hakim. Memang ada katakanlah ada koreksi-koreksi seperti itu, tetapi perdebatan yang paling utama sebenarnya seperti yang Anda saksikan di acara kemarin, apakah kemudian mekanisme yang harusnya dipakai itu pasal 206 ataukah pasal 75 ayat 4, kan begitu? 206 ayat 4. 206 ayat 4, 75 ayat 4 juga. Kalau 206 ayat 4 itu perlawanan. Kemudian pasal 75 ayat 4 itu adalah perbaikan. Nah, rupanya yang disampaikan kepada Dr. Tifa dan juga Mas Roy sesungguhnya itu perbaikan. Jadi sudah diperbaiki, tetapi kemudian selalu ada perdebatan di sana karena dianggap dakwaan sebelumnya null and void atau batal demi hukum. Kalau batal demi hukum maka dianggap secara keseluruhan itu batal dakwaannya. Nah, kalau misalnya ada dakwaan yang baru, ya teorinya bukan mengubah dakwaan tapi mengganti dakwaan dengan nomor yang baru. Padahal undang-undang mengatakan mengubah dakwaan satu kali. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ada problem rumusan undang-undangnya karena mengubah renew to change sama to edit atau apa namanya itu agak berbeda. Kalau mengubah sama mengganti itu beda. Ya. Mengubah itu mengedit, mengganti itu renew, membuat yang baru. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Hanya kalau kita baca KUHP, ya, nanti kalaupun misalnya diperkenankan oleh hakim untuk dibacakan dakwaan, dan saya sudah perkirakan penuh dengan interupsi, ya, misalnya diperkenankan, maka kemudian sidang akan terus berlanjut kepada pokok perkara walaupun mereka kemudian menyampaikan nota perlawanan, karena nota perlawanan akan diputus pada putusan akhir. Tetapi saya berharap, karena saya tidak bisa mewakili 100% kan, saya berharap dengan challenge mereka sebelum pembacaan dakwaan dengan membaca antara pasal 75 ayat 4 dan pasal 206 ayat 4, maka hakim membatalkan pembacaan dakwaan itu. Iya. Apakah bisa atau tidak? Kita lihat nanti. Karena ini sebuah preseden yang menurut saya yang harus kita cermati, karena ini kan baru semua kan, KUHP-nya baru, undang-undangnya baru. Tapi saya dorong teman-teman saya di Dr. Tifa untuk memprotes perbaikan itu. Karena bukan perbaikan tapi penggantian. Sementara di situ perbaikan. Nah, problem lainnya adalah di dalam putusan selah itu tidak ada perintah. Tidak diperintahkan untuk menggunakan mekanisme pasal 75 ayat 4 itu. Walaupun ada pendapat lain, saya harus jujur mengatakan bahwa pendapat lain mengatakan kan tidak dihapuskan oleh hakim. Tetapi demi kepastian hukum, maka kemudian saya kira protes harus disampaikan kepada hakim. Tafsir antara penggantian, pengubahan, kemudian perlawanan, itu harus betul-betul ditegakkan rule-nya, dan mudah-mudahan nanti itu akan mencapai suatu hal yang baik. Karena sekali lagi, kita tidak ingin ikut gendang orang lain bahwa harus masuk pokok perkara. Kalau from the beginning kita bisa mematahkan argumentasi dari dakwaan pihak kejaksaan, maka saya kira itu adalah kemenangan bagi kita dan kemenangan bagi semua orang. Begitu ya? Oke. Luar biasa. Ya, terima kasih ya semuanya. Sedikit ya. Ada hal yang lain. Ada isu yang Roy ditinggalkan lawyer. Enggak. Saya harus sampaikan, alhamdulillah ya,
saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Amir Samsudin, ya, sudah juga menyatakan akan support, ya, membersamai kami. Kemudian Prof Denny Indrayana dan timnya, ya, sinergi itu akan juga bersamai. Dan satu lagi tadi saya ketemu Pak Aprilia Supalianto itu dari KAI. Mekanismenya gimana? Nanti kita atur dengan Tokham, ya, itu. Jadi kita tetap solid, tetap kuat dan tambah kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap melawan. Oh, tetap. Saya akan lawan. Malam lagi tuh.